Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Nofrantoni, NIM 120430088 dari program studi Teknik Biomedis. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai rangkaian penyarah gelombang penuh dengan resistansi konstan. Nah, sebelum menyusun sebuah rangkaian, kita harus terlebih dahulu mengumpulkan komponen-komponen yang dibutuhkan pada sebuah rangkaian. Dimana pada rangkaian kali ini kita membutuhkan ada namanya fesin, habis itu ada namanya trans, dioda, kapasitansi, resistansi, dan juga osiloskop. Nah, untuk memunculkan beberapa komponen tadi, kita bisa mengambil pada bagian komponen mod, habis itu kita ketik keyword yang dibutuhkan, seperti yang pertama itu ada fesin misalnya, contohnya, bisa langsung di OK. Dan juga kita bisa mencari buat komponen lain seperti resistor, tran 2P3S, capol, dan juga komponen lainnya. Setelah beberapa komponen tadi kita kumpulkan, kita rangkai komponen tersebut sehingga menjadi sebuah rangkaian. Di mana dari fesin sendiri kita sambungkan ke tran 2P3S, bisa disambungkan kepada dua dioda, dan disambungkan juga kepada resistansi dan juga kapasitansinya. Dan juga kita hubungkan juga dengan osiloskop dan juga dengan komponen ground. Setelah kita menyusun sebuah rangkaian tadi, kita masukkan nilai dari fesin yang dibutuhkan. Di mana pada rangkaian ini kita memasukkan dengan amplitudo 120 dan frekuensinya 50 Hz. Lalu karena ini merupakan gelombang penuh dengan resistansi konstan, berarti kita tidak perlu mengganti resistansi yang ada pada rangkaian. Di sini kita pada modul hanya dibutuhkan dengan 150 kilo ohm. Nah, karena ini merupakan resistansi konstan, maka pada kapasitansi kita beri dengan 3 macam varian. Untuk pada rangkaian ini saya menggunakan 10 UF. Setelah kita merangkai rangkaian ini, kita hubungkan juga dengan osiloskop, di mana channel A dihubungkan kepada bagian resistor dan juga channel B ke atas bagian fesin. Nah, setelah kita merangkai rangkaian ini dengan benar, lanjut kita run rangkaian ini. Habis itu ambil bagian debug dan pilih digital osiloskop. Tunggu. Nah, pada tampilan digital osiloskop bisa kita dapati diagram dari rangkaian gelombang penuh yang kita rangkai tadi. Dan juga kita bisa pause agar bisa dilihat dengan jelas. Nah, pada modul kali ini kita bisa juga menghitung yang namanya tegangan di pengamatan, yang dimana kita bisa menghitung dengan melihat puncak dari diagram yang kuning atau yang channel A. Di contoh ini sekitar 470 mV. Nah, lanjut ke tegangan di perhitungan, itu kita melihat pada bagian puncak yang biru. Nah, lebih kurang 110 volt. Nah, untuk tegangan ripple perhitungan sendiri itu yang kita dapati pada osiloskop itu sendiri baru VP. Setelah itu untuk mendapatkan tegangan ripple perhitungan, kita masukkan kepada rumus VR sama dengan VP per 2F kali CR. Lanjut ke frekuensi tegangan ripple, itu kita membutuhkan yang namanya channel A ataupun channel yang warna kuning. Lalu kita matikan yang channel B. Nah, untuk frekuensi tegangan ripple ini kita mengurangkan dari puncak bawah ataupun puncak atas yang ada pada diagram osiloskop. Lalu kita kurangi, sini bisa kita dapati sekitar 69,60 milisekund. Kita kurangi dengan 59,70 milisekund. Dari itu kita bisa dapati periode dan lalu kita masukkan kepada rumus frekuensi dengan rumus frekuensi sama dengan F sama dengan 1 T. Lalu untuk frekuensi arus dioda, kita lihat pada diagram yang channel B atau yang channel biru. Nah, caranya kita hitung berapa jarak antara periode dari yang
bawah ini dengan ke yang samping. Mana kita dapati di sini sekitar 70 milisecond dan sebelah kirinya 50,10 milisecond. Nah, dari data tersebut kita kurangi, lalu kita bisa dapatkan perioda. Dan untuk mendapati frekuensi arus dioda, kita bisa masukkan rumus F sama dengan 1 per T. Nah, lanjut ke bagian frekuensi arus dioda tadi. Sebelum kita lihat tadi, sebelumnya kita harus mengganti channel B ini, pindahkan kepada sebelah dioda. Kita pindahkan ke sebelah dioda, baru kita runkan lagi. Habis itu kita lihat hasilnya di digital oscilloscope. Nah, barulah kita kurangi waktu perioda dari sini dari kanan ke yang kiri. Bagaimana kita dapati sekitar 6845 ke 8,45. Nah, kita kurangi dan kita bisa mendapatkan perioda dari diagram kali ini. Nah, untuk menghitung frekuensi arus dioda, kita masukkan kepada rumus F sama dengan 1 per T, mana T tadi sudah kita dapati dengan mengurangkan waktu yang pada diagram osiloskop. Nah, untuk arus maksimum, itu kita bisa gunakan probe node yang di bagian curen. Sebelum itu kita putar dulu agar arusnya mengalir ke bawah. Nah, setelah kita taruh komponen curen di sini, kita langsung running. Nah, di sini kita bisa lihat hasil dari arus maksimum yang kita dapati. Oke. Nah, lanjut untuk bagian resistansi output itu bisa kita peroleh dari rumus yang dimana menggunakan rumus RO sama dengan 1/4 C. Nah, untuk pada kali ini, karena ini merupakan rangkaian penyarah gelombang penuh dengan resistansi konstan, kita tidak perlu merubah pada bagian resistansi. Nah, dan kita hanya butuh 3 varian dari kapasitansi, yang dimana variasi pertama saya menggunakan 10 UF. Nah, untuk variasi kedua dan ketiga bisa kita ulangi langkah-langkah seperti yang tadi, di mana kita membutuhkan tegangan DC, tegangan dipol pengamatan, dipol perhitungan, frekuensi tegangan lipat, frekuensi arus dioda, arus maksimum, dan juga resistansi output. Baik, mungkin itu saja pada video kali ini. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.